mountain thunders standing in my way. I must try to figure it out anyway. Yeah, I must try to figure it out alone. Oke, balik ke episode 2 tentang bincang-bincang bersama Bagus. Untuk nama ini kita pikirin lagi nama resminya ya. Cuma untuk buat konsep aja, bincang-bincang dengan Bagus. Bukan bincang-bincang orang santai. Oke, buat episode 2 ini tadi mau dibahas tentang kegiatan selama kuliah budaya. Oh enggak. Tentang teman-teman ya. Nostalgia bersama teman-teman, balik ke tema awal ini kali ini. Oh, tadi itu sempat dibahas di episode 1 bahwa ada satu teman yang cukup berkesan ya buat kita. Oh ya, sebelum dimulai tentang ini, saya pakai jas himpunan biar lebih terkenang lagi. Jaket. Jaket. Ini yang mana? Nggak usah, nggak ada. Udah nggak ada. Juga lagi. Iya. Oke. Teman kita namanya Robi, dia itu adalah ketua kelas kami waktu itu. Dia salah satu teman yang cukup akrab, sangat bertanggung jawab tentang pekerjaan dia sebagai ketua kelas pekerjaan. Gitu, dia paling the best itu. Iya. Terus kira-kira menurut saya dulu ya, menurut aku itu dia cukup tanggung jawab, dia banyak kasih masukan kepada kelas-kelas, bahkan dia sempat membuat official account lain tentang pelajaran di ilmu sejarah. Jadi bakal ada update besok, bakal ada pelajaran ini macam ini yang biar kita tuh nggak lupa gitu tentang apa yang harus kita persiapkan buat besok, ya kan? Paling terorganisir lah dibandingkan betul. ketua kelas dari 9 jurusan atau 8 jurusan yang lain kan. Iya. Kalau dari Bayu gimana, Bay? Kalau saya sih ya seperti tadi, dia paling terorganisir. Soalnya waktu itu ada jurusan di bawah angkatan di bawah kita yang mengikuti konsepnya. Ya. Tapi tidak sebagus Robi. Dia cuman di tengah jalan pokoknya di semester 2 semester 3 udah stop, nggak ada lagi aktif kayak gitu katanya. Pionirnya Robi Pionirnya Robi gitu saja, karena emang teknologi baru paling mudah zaman kita. Ya. Gimana, Jis? Oke, saya setuju sama Bayu karena kan Robi itu orangnya konsekuen ya terhadap tugas dan tanggung jawab. Jadi dia berupaya memfasilitasi kami di angkatan 2016 sejarah 2016 dengan akun dia lain. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa pada tahun 2016 itu kita lebih sering menggunakan line ya dibandingkan masih WhatsApp gitu. Lagi itunya, lagi Hype-nya. Mahasiswa itu umumnya untuk berkegiatan komunikasi dengan sesama mahasiswa, himpunan, BEM dan lain sebagainya itu melalui media atau platform lain. Tapi semenjak menuju proses kelulusan, kalau saya pribadi sih mulai pindah ke WhatsApp gitu. Kalau kalian gimana, mungkin nanti bisa dicoba. Semuanya ya pada pindah ke WhatsApp. Cuma beberapa yang masih bertahan. Setelah lulus kayaknya sih setelah lulus deh. Kayaknya ya. banyak orang yang udah gak mulai menggunakan Line. Karena Line tuh kan notifikasinya banyak iklan. Terus berat ya, karena banyak galeri kan, album-album. Oke, tadi bahas dengan Robi. Sebenarnya kalau Robi nonton, sehat selalu ya Rob ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin. Lagi di Cirebon kan mesti. Rob, gini Rob, gue minta maaf waktu itu kalau misalnya nonton ya. Waktu itu kan lo bantuin gue skripsi. Dia tiba-tiba nggak ini kan, tiba-tiba nge WA. Mbak ya apa skripsi udah selesai belum? Aku bantuin kata-katanya itu benerin kata-kata. Sumpah, aku jalan-jalan ke Cirebon. Oke, bareng-bareng kita. Apaan tuh? Dan untuk Robi, makasih banget udah mensupport kita dari zaman kita masih maba sampai udah lulus seperti ini. Untuk dari semuanya, dari masalah tentang kuliahan, masalah tentang dari kelasnya juga, dan balik lagi saya selalu dan semoga betah di kerjanya ya. Amin. Oke, selain dari masalah kelas nih,
dan selain dari Robi, kira-kira ada nggak momen berkesan di kelas yang selain di kuliah ya? Ada nggak? Mungkin zaman kita jalan-jalan dulu, atau mungkin zaman kita masih punya satu planning mau ngapain, kayak liburan kemana, ada nggak yang berkesan? Gue ada nggak? Gue sebenarnya sih sama dia sih waktu mau jalan-jalan kan sama dia. Cuman ada satu grup, kita harus punya satu grup 6 orang. Ya. Wah, ini Ada. udah biarin aja. Ini yang mau tanding. Wah, dia lagi sibuk banget ini. Lagi sibuk banget ya. Mau Bagus di saya tinggalin, makanya aku ajak main. Iya. Ya kita buat grup ya. Kita buat sebut buat grup namanya kayak tuh apa sih? seruput ya, game Seruput. seruput gitu, bikin seruput. Panjangan dari Gak ada. Ini dari stikernya Bayu. Stikernya beruang minum mocha ya. Tahu. Pokoknya lagi minum ada kayak seruput gitu. Jadi kalau nggak salah tuh sekitar setelah PS2 nggak salah Bay ya. PS2 ya. Pokoknya semester 5-6 deh, 5-6. Pas kita masuk himpunan. Ya pas zaman masuk himpunan tuh kita sering berenam tuh jalan-jalan ke siapa tuh berenam tuh siapa? saya, terus Bayu, Farhan, terus Rani, saya Rani, sama lama lah. Tadi Bayu berarti masa sama pas seruput itu ya? Kalau aku sih Seruput, oke, Terus ada jalan-jalan. Reja juga. Reja Hardian. Ya hadiah. Ganteng. Ya. Ganteng nggak kayak diajain. Jangan bercanda aja. Kalau nonton jangan tiba serius. Terus Ajis gimana Ajis di kelas? Paling Iya selain di luar berkesan sih. kelas lah, pas tuh main-main. Paling berkesan sih ketika kita udah masuk semester 3-4 ya, karena kan di semester 1-2 tuh banyak dari kita tuh yang masuk kemudian pindah jurusan. Oke, iya. Ada yang ke fakultas ilmu komunikasi, ada yang ke fakultas hukum kan, dan ke beberapa universitas lain seperti Unpad. Jadi cukup berkesan sih, walaupun perkenalan hanya 1 atau 2 semester, tapi setidaknya kita pernah kenal satu sama lain. Dan selepas semester 3-4 mungkin dan seterusnya ya kita sudah lebih solid karena kita tuh istilahnya udah melewati masa-masa orientasi kali ya. Karena kan semester 3 dan selanjutnya itu udah mulai terlibat himpunan, kemudian ada di organisasi di tingkat fakultas, organisasi di tingkat universitas, dan seiring berjalannya waktu kita makin solid saling mengenal satu sama lain lah. Terutama keadaan di kelas pun jadi lebih hangat gitu. Oke. Kalau dari aku tuh sebenarnya benar, teman pertama aku tuh sebenarnya Ajis. Jadi seperti jelas di episode 1 tuh temanku sama Ajis, habis itu Agung, Kokoh yang baru lulus, habis itu sama satu Fikri. Kita bertiga. Kita sempat buat project ya Ajis ya. Ada kita buat project. Sebenarnya itu kayak apa ya, cara aku untuk ngilangin stres, karena awal masuk tuh agak banyak pikiran lah cara untuk ngilanginnya, coba tuh dekat gitu. Terus habis itu waktu itu kan Ajis makin sibuk kan di organisasi ya, di habis itu dengan apresiasi juga kan, tentang apresiasi ya, keilmuan ya. Kalau dari aku selain itu sama ini sih, sama Adam juga waktu itu kita suka ada acara jalan-jalan malam gitu Pak, JJM. Jadi kita waktu awalnya bukan sama Adam, malah sama Fikri, sama Kokoh, sama Agung. Awalnya aku kira JJM itu jalan Jumat malam, soalnya kalian jalan pasti Jumat mulu. Enggak, tiap malam kok. Ya, maksudnya random malam apa aja gitu. Ya malah kalian malam Jumat suka itu. Jadi Ya biar gitu ya. jalan Jumat malam. Ya. Itu tuh pertama tuh aku sama Fikri sama Agung kita ke itu Arboretum. Yang danaunya tuh malam-malam jam 1, jam 2 tuh. Ya biasa aja sih, dingin aja, banyak kunang-kunang. Pipis. Enggak lah. Kalian katanya pipis. Enggak. Oh. Ya agak sedikit horor itu waktu aku Farhan terus sama Adam, Yasir, kita ke Taman Loji itu rada-rada horor tuh, auranya rada apa? Jam berapa ya? Jam 11 kayaknya itu. Jam 11 ya. Malam Jumat gitu. Tuh kan itu malam Jumat kan. Jadi JJM itu Ya. jalan malam Jumat. Terus ya sisanya pas sama Bayu dan teman-teman juga di Seruput Klub ya. Iya. Oke, habis itu kira-kira teman-teman ada pendapat nggak mau bahas tentang apa ini setelah ini? Bahas Bahas tentang Kan udah nih masalah teman-teman nih. ketua himpunan yuk.
Ketua himpunan Ketua kan himpunan Fikri ya. belum. Oh Fikri belum. Fikri, Oke. Fikri. Gimana kalau dari Fikri? Saya dia orang paling Jadi the best. ini dibahas dulu. Ya. Jadi kalau di kelas, istilah di internal untuk kelas masalah akademik dan segala macam itu adalah Robi yang megang sebagai ketua kelasnya, dan di himpunan sendiri tempat kita untuk berorganisasi di eksternal istilahnya ya, di luar dari akademik itu adalah Fikri gitu. Dan ketua angkatannya Fauzan. Ya, jadi Osan waktu itu Fikri sama Yana. Jadi ya di himpunan tuh tahun 2018 dia megang di ketua himse dan wakil ketua himse kabinet Cokro Aminoto. Ya. Ya, Cokro Aminoto. Oke, balik lagi baik. Gimana Bang menurut mana? Siapa Antara Fikri? Fikri, Yana juga boleh sekalian. Jadi gue Fikri ya. Selanjutnya lu Boleh, ketua boleh. departemen ya. Boleh, aduh. Ya boleh. Oke. Boleh. Oke. Cocok. Jadi ini saya sebenarnya Cocok. mengapresiasi kepada Fikri, Yana, orang paling bertanggung jawab dan paling berprestasi, apalagi Fikri sebagai ketua dan apa sih namanya tuh yang mengawal kita untuk menjadi lebih baik. Iya, lebih dewasa lah ya. Lebih dewasa. Anjas. Ya, Gitu. Oke, Ajis. Ajis tentang ya Fikri dan Yana deh. Oke, salah satu hal yang menarik itu pada saat waktu kontestasi pemilihan ketua himpunan itu kan setelah masa kepemimpinan Kang Fajar ya. Kang Fajar tuh perlu diketahui oleh teman-teman itu angkatan 2014. Dan selanjutnya itu biasanya dipimpin oleh angkatan di bawahnya, harusnya itu 2015. Ketika ada pemilihan calon ketua himpunan dan screening calon ketua himpunan, 16 ikut kontestasi itu dengan mencalonkan Fikri sebagai perwakilan 16 dan 15 Kang Ferry ya dari Panjaitan. Dan tidak lama setelahnya ada PPU Himse, kemudian terpilihlah ketua terpilih justru angkatan 16. Jadi salah satu hal yang unik itu adalah dari 14 tuh tidak ke 15 tapi langsung ke 16. Dan kita jadi pengurus himpunan tuh tahun 2018 ya kurang lebih. Iya. 2018, dan pada saat itu juga yang menjadi ketua dan wakilnya di angkatan yang sama. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu yang jadi ketua himpunan angkatan 2014 misalnya, yang wakil ketuanya 2015. Tapi kalau kita hampir ketua dan wakil ketua itu semuanya dari satu angkatan yang sama. Jadi kalau secara internal sih kita lebih solid karena tadi kepemimpinannya dipegang oleh angkatan 2016. Iya. Jadi benar-benar untuk kita juga ya kan? Ya, betul. Yang megang kita. dan sebenarnya di angkatan di himpunan angkatan kita nih ya, himpunan angkatan kita dan angkatan 17 itu sebenarnya menggebrak suatu budaya gitu. Jadi budaya yang lama Fikri itu bisa menghapus budaya PS2 yang dulunya menakutkan kan. Malah Fikri itu menggebrak. Apakah Anda ketakutan, Bayu, mengikuti PS2? waktu dulu kan malah tuh kating-katingnya pas Fikri naik itu digebrak semua itu kating-katingnya. Kating-kating tidak boleh intervensi. Nah intervensi maba-maba langsung pulang, kating kita ngobrol, udah diam. Oke. Itu salah satu gebrakan Fikri waktu itu yang mengubah budaya yang asalnya PS2-nya serem, yang atau serem juga sih, cuman ya emang gitu, jadi lebih kalem gitu. Jadi ya kayak budaya-budaya angkatan atas yang itu udah ada. Oke, mungkin dari aku mungkin udah bahas secara ini ya, secara kebijakannya dan apa yang dilakukan oleh mereka. Dari aku lebih dari sisi ininya, humanisnya istilahnya. Jadi mereka berdua itu sebenarnya Fikri dan Mayana itu dia dua pemimpin yang mempunyai dua pemikiran yang berbeda. Jadi kadang suka nggak nyatu pemikirannya. Jadi Fikri mau tentang ini dan Yana bahas tentang itu. Jadi misalnya tentang media deh, Fikri kan lebih mengedepankan tentang keilmuan, media, sama satu lagi tentang bakat. PSDM. Menko. Nah, oke. Si Fikri mah bukan Menko, Enggak, PSDM dulunya. ada Medvo juga kan? Sempat megang bantuin Medvo juga. Ya, Kalau nggak salah tuh iya. Cuman dia itu lebih mengangkat sisi ilmu sama minat gitu. Oke. Kalau Kalau Yana, coba kalau Yana itu dia lebih
membahas tentang lebih pengembangan SDM-nya aja Ya. gitu. Dia nggak bukannya enggak ya, mungkin dia lebih fokusnya ke situ gitu. Ya it's okay karena memang yang namanya memimpin kan harus ada adaptasi. Cuma dari semakin ke sini ada juga adaptasinya bisa saling menyatu, walaupun penengahnya itu sebenarnya di sekretaris yang menengahi. Alhamdulillah sampai di akhir termin, sampai di acara Serenade Himse ke-58 masalah itu ke-58. Jadi acara Disnatalis namanya Serenade itu mereka benar-benar apa ya? Enggak kayak kompak banget gitu. Jadi Himse ditutup dengan cara yang sangat indah sebenarnya kalau cara itu. Karena sempat si sekretaris Boni sempat terharu sebenarnya karena ya akhirnya bisa ada sebenarnya saya sempat ada video aku tuh sempat buat satu video penutup termin Himse yang kedua, jadi sempat penutup akhir. Jadi antara Fikri Mayana disatukan, dia ngobrol tentang kebijakannya, tentang sisi di balik Himse, di balik project-projectnya, dan itu cukup mengharukan gitu. Ntar ada linknya nanti ya gitu di channel Himse tahun 2018. Aku yang capek waktu itu, soalnya aku yang logistik nyari ini. Oke, balik lagi ya. Udah Himse udah, jadi secara internal udah ada, secara eksternal udah ada. Oke. Kita belum iya. kepala departemen Anda coba dibahas. Oke. Nama saya Medfo ya. Medfo. Medfo menurut aku ya. Ketuanya dulu, Oke. baru Medfonya. Oke, ketuanya namanya Sunjaya. Yaitu salah satu teman rekan saya dari pertama juga, dari zaman PS2. Kan kita satu kelompok. Jadi apa namanya? Di balik itu semua, sebenarnya dia satu orang yang cukup bertanggung jawab, dia disiplin, dia mempunyai kebijakan yang mungkin di beberapa orang mungkin nggak penting, tapi menurut kami sebagai anggota itu penting. Kayak contohnya waktu itu tentang desain dari Himse waktu itu mencoba untuk lebih cerah tone-nya cerah. Itu buat teman-teman mungkin nggak begitu penting ya, cuma karena untuk bisa menjadi sebuah ciri khas Cokro Aminoto bekerja sama dengan Fikri juga ya, akhirnya kebijakan itu diterapkan. Jadi kalau bisa dilihat udah lama sih, udah dalam banget ya. Konten-konten dari zamannya Cokro Aminoto itu cukup cerah tone-nya gitu. Jadi cukup bikin saya cukup bikin aku diapresiasi gitu ya. Dan akhirnya juga Medfo juga salah satu yang punya kebijakan yang bagus kan, acara pameran itu kan yang bekerja sama Andre Nekat gitu. Dan ya itu tadi Himse dari langkah aku untuk bisa mengimplementasikan passion di videografi, dan kedua sebagai itu juga keakraban bersama teman-teman 2016 dan 2017 gitu. Oke. Ini kita masuk ke dalam masa kuliahan, semester 6, semester 7 tuh. Berarti ini kuliah terakhir tuh, ingat gak? Kita matkul apa itu? Terakhir tuh. Ini KKL ya. Oh enggak dong, kuliah terakhir tuh sebenarnya yang matkulnya Pak Awal. Awal ya. Dia ada KKL sebelum Pemasaran. KKL. Oke. Kita membahas tentang kegiatan di ilmu sejarah juga, yaitu tentang KKL. Ya nggak? Oke, setuju. KKL. Itu di tahun 2019 kan? 2019. Sekitar Oktober atau November? Oktober kayaknya sih kalau salah. Oktober. Itu kita ke Jakarta. Sama kan? itu. Ke Jakarta. Ya ngapain? Kita mencoba untuk mencari sumber persiapan untuk skripsi, tugas akhir kita. Terus habis itu kita mencoba untuk lebih kompak juga, karena kan semua bareng-bareng kan, pasti juga harus saling bisa koordinasi antar teman-teman juga, saling membantu persiapan buat mencari sumber untuk skripsi gitu. Oke, dari Ajis dulu deh sekarang. Gimana Ajis? Kesan-kesan selama KKL, ada suka dukanya bagaimana? Oke, yang pertama KKL itu kayak semacam salah satu kayak fase akhir mungkin ya, fase akhir dimana kita satu angkatan itu melakukan kegiatan secara berbarengan, karena kalau tidak salah setelah KKL itu kan kita mulai masuk ke
mata kuliah seminar skripsi, kemudian kita mulai dibagi pembimbing 1, pembimbing 2 dan lain sebagainya. Jadi setiap dari kita dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ada yang pembimbingnya ibu ini, bapak itu dan lain sebagainya. Jadi kayak KKL itu ya fase akhir kita bisa berkegiatan bareng satu angkatan. Dan kurang lebih berapa hari sih? Tiga hari 3 hari 2 malam gitu ya. Ya. Kan ke apa itu? Ke Pusnas. Medan, Ya. Pusnas Medan, Merdeka, ke Salemba. Pusnas Medan, Merdeka dan Salemba, Asipnas, Ya. Andri ya. paling itu dari saya. Ada suka dukanya? Suka dukanya mungkin salah satu foto paling ikonik itu foto di mana kita foto bareng mungkin ya di pelataran Pusnas yang di Medan Merdeka. Satu full team ya. Satu angkatan kita difoto bersama dosen-dosen pembimbing. Kita difoto di situ, kemudian foto lainnya kita juga difoto di Andri, di depan gedung Andri, di pelatarannya kita difoto juga. Jadi salah satu momen terakhir dan paling dikenang lah. Ya. Oke. Cukup ada Ajis ya. Terima kasih Ajis. Dari Bayi bagaimana, Bay? Kayak gimana ya waktu itu tuh? Baik, kalau nggak salah tuh mana persiapan transport kan? Apanya? Panitia juga kan? Transport. Bukan. Iya, enggak nyari buat bis. Kagak. Gua mah kagak pernah mengapa jadi panitia karena gua tahu gue males. Jadi ngapain? Bercanda. Gimana? Jadi waktu itu kita pertama kali KKL karena kita pergi jam Subuh. jam 6. Subuh ya, subuh. Jam 6. Ah, benar. Jadi ada 2 bis. Aku naik bis. Mana duduk sama siapa, Bay? Aku Yang lupa lagi ya. lupa sama aku juga. Gua duduk sama siapa? Ah, gitu. Formasi bisnya tuh 2-3. Dua. Oh, 2-2. Dua-dua, itu bus sama kecil. Siapa ya? Waktu itu kalau nggak salah aku sama Lala atau sama siapa gitu aku lupa. Enggak sama Rahman. Ya, itu dari sebelah. Jadi ya kita Oke. dia di bus lain, aku di bus ini. Oke. Oh iya. Kenapa sih? Iya. Lanjut. Jadi waktu itu tuh Narasumber ya. ya emang pasti nyari sumpah. Jadi waktu itu naik bis bakal jam 6 ya nyampe KM. Naik tol kan, lewat tol kan, sampai KM berapa sih yang rest area ikonik itu 60 Enggak. 97 sampai 97. 97 istirahat situ, Iya, 97. makan-makan, ngobrol-ngobrol, terus berangkat lagi. Berangkat macet kan waktu itu karena ada pembangunan flyover. Oh iya. Kereta cepat. Flyover Bukan. tol. MBZ. MBZ. Oh iya. Macet di situ. Cuman ya masih ternyata alhamdulillah kita bisa melewati. Set nyampe apa itu namanya? Ke Hotel. Hotel. Bukan hotel dulu, pasan langsung ke Perpusnas. Pusnas. Oh, Medan Merdeka kan. Oh, iya, oke. Set, Iya. nyampe Pusnas. Di sana kita nyari sumber. Suka dukanya ada yang momen yang cukup terkenang apa? Mungkin sama kayak Ajis. Karena Sebenarnya momen yang terkenang itu di hari kedua itu kan kita ketemu Gus, teman kita yang Oke, ya. itu kan. Gus Wijaya ya. Iya, jadi waktu itu tuh kan kita punya teman tuh angkatan Satu angkatan juga yang sudah pindah ke WNJ. waktu itu Iya. ke WNJ. Akhirnya si Gus Wijaya ketemu sama kita Emang dia ngobrol-ngobrol. nyempetin buat datang apa Nyempetin. gitu? Oh iya. Jadi waktu hari kedua Hmm. itu kan lagi nyari sumber di itu aku ke Salemba. Ke Salemba ternyata gini-gini aja. Aku masa bingung. Ya udah aku Robi, Yasir, Adam nyempatin ke aku juga Merdeka. aku juga deh. Kamu ikut gitu? Ikut. Ke Merdeka? Ini kan panitia. Ya maksudnya lu ke Merdeka atau ke Salemba dulu? Oh, ke Merdeka. Di Merdeka kan? Nah, aku Yasir dari Salemba ke Merdeka. Di hari pertama kedua. Hari kedua. Oke. Jadi saat ngobrol sama tukang gojeknya. Naik suka gokar. Gojek, gokar. Saat nyampe aja. Ya aku enggak ikut, aku lupa ingat. Ya. Nggak ikut. Ya, aku ikutnya di hotel, ketemu di hotel. Ya ketemu di hotel kan. Oke. Nah waktu itu Ketemu Gus Wijaya. kita kan ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba, hah kok ada Gus? Wah, hari ketemu kan ngobrol-ngobrol
saset-saset. Iya. Saset-saset. Saset-saset kan. Oke, tenang ya, Bay. Tenang. Oke. Sebenarnya tekanannya juga kita bisa ngumpul bareng juga sih. Oke, benar-benar. Termasuk ketemu Gus juga. Kan kita udah lama ketemu Gus aja sih. Kalau dari aku sebenarnya momen yang cukup unik ya, mungkin bukan unik juga. Sebenarnya agak sedikit kasihan karena aku juga sebagai panitia kan, megang acara itu cukup agak stres juga karena ada beberapa teman yang teman-teman kita ya, ada yang mau ke sini, ada yang mau ke Salemba, ada yang mau ke Merdeka, dan itu dadakan kan, itu yang harus dipikirin gimana nih ya, apalagi bis cukup atau enggak gitu. Terus yang kedua agak capek juga, lebih oh iya tidur kan aku bareng sama Ajis nih. Wah kurang aja Ajis tidurnya Satu ruangan bertiga kita. iya aku Ajis sama Reza. Itu Ajis tengah-tengah dia gini, lu nanti gini doang. Gila, ada Ajis tuh nggak berubah-berubah dia. Masih lebih tenang, masih enak daripada Yana sama Robi ngok. Balapan ya, Ngang. Iya. Oh iya, terus yang akhirnya itu yang agak sedikit lucu juga itu waktu kita pulang malam kan, saya pulang malam tuh. Malam terus kita tuh di Gerlam kan. Jadi bis Gerlam. Jadi ada dua bis, satu bis udah selesai, ada satu bis yang nganterin untuk teman-teman yang tinggal di Bandung, jadi sekalian naik bisnya balik. Nah pas di Gerlam itu ada satu tas, dia tasnya tas carrier ditinggal di Gerlam. Tinggal di Gerlam Jis. Punya siapa kan, megang acara kan, bilang ke grup juga punya siapa gitu, nggak ada yang ngaku siapa sih. Pas tas ditinggal, biasanya kan ditinggal tuh apa kayak gitu kan. Ini tas gede gitu tinggal dan nggak ada yang ngambil gitu kan. Udah aku bawa ke masjid kan, masjid di MRU, nggak ada yang ngaku, nggak ada di kelas tuh nggak ada yang ngaku. Akhirnya baru si Ios dibilang sama dosen Pak Manon, Rizky kamu tahu tas saya nggak ya? Waduh, wah saya nggak tahu Pak gitu. Akhirnya ngomong ke anak acara, ternyata itu tasnya Pak Manon. Waduh, di trotoar gitu. Mohon maaf ya Pak Manon ya. Akhirnya habis itu saya keep, habis itu besoknya saya kasih ke Bapak gitu. Itu mungkin agak sedikit lucu sih karena waduh kok tas baru ditinggal ya, atau mungkin bukan Pak Manonnya ya, tapi mungkin dari yang bis itu, yang mungkin supirnya atau keneknya kelupaan buat masukin Pak Manon. Jadi Pak Manon tuh dosen tertua, Iya. aja kalau dia lupa. Enggak sih, Pak Manon di Dosen bis, senior. di senior, dia di bis, mungkin itu kenek atau supirnya. Jadi Pak Manon sehat selalu Pak, dan selamat menikmati masa pensiunnya ya, pensiun ya. Terima kasih juga Pak. Oke, habis itu KKL udah selesai, kita masuk ke kuliah terakhir ya waktu itu, kita Pak Awal, masih inget banget tuh Pak Awal. Itu UAS kan, UAS. Habis itu mungkin momen terakhir kali ya, terakhir banget ya kita foto bareng, tapi nggak full tim sih, karena ada beberapa yang nggak ngambil matkulnya Pak Manon kan. Pak Manon. Pak Awal. Pak Awal. Ya, Pak Awal. Emang Oke. matkulnya apa sih, aku lupa. Pariwisata? Bukan, pariwisata udah lama. Apa sih ya? Pemasaran. Ah iya, pemasaran. Iya, Pemasaran, oke. I must try to figure it out alone. Yeah, I must try to figure it out